Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan saya Nurusada dari Universitas Pahlawan Tuan Hatam Mesai, Prodi D4 Kebidanan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi panggul dan anatomi kepala janin. Baiklah, pertama kali saya akan membahas tentang panggul. Panggul dalam persalinan merupakan passage atau jalan lahir. Panggul itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian keras yang terdiri dari tulang-tulang panggul dan bagian lunak yang terdiri atas otot dan ligamen. Tulang panggul ini tersusun atas dua os coxa, satu os sacrum, dan satu os coccygeus. Os coxa ini terdiri atas tiga tulang. Yang pertama ada tulang ilium atau tulang usus, yang kedua ada tulang ischium atau tulang duduk, dan yang ketiga tulang pubis. Nah, tulang ilium atau tulang usus kenapa disebut dengan tulang usus? Karena tulang ini merupakan tempat melekatnya organ-organ pencernaan, terutama usus. Tulang ilium ini merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan bagian belakang panggul. Pada bagian atas tulang ilium yang mengalami penebalan ini disebut dengan crista iliaca. Ujung depan dari crista iliaca yang mengalami penonjolan itu disebut dengan spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Dan pada ujung belakang crista iliaca yang menonjol disebut dengan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Pada bagian dalam tulang ilium terdapat tonjolan tulang yang memanjang yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang merupakan bagian dari pintu atas panggul. Selanjutnya tulang ischium atau tulang duduk terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pada pinggir belakangnya yang menonjol itu disebut dengan spina ischiadica dan pinggir bawahnya yang menebar disebut dengan tuber ischiadicum yang berfungsi menopang badan saat duduk. Selanjutnya tulang pubis terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang ilium, dengan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatorium. Tangkai tulang pubis yang berhubungan dengan tulang ilium itu disebut dengan ramus superior os pubis, dan yang berhubungan dengan tulang duduk itu disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus inferior os pubis kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Tulang pubis kanan dan kiri dihubungkan oleh simfisis pubis. Tulang pangkal paha dan tulang kelangkang dengan perantara sambungan disebut itu dengan articulatio sacroiliaca dan berhubungan juga dengan jaringan pengikat dari tulang kelangkang ke tulang usus maupun ke tulang duduk. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang ilium itu disebut dengan ligamen sacroiliaca anterior, dan dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang ilium itu disebut dengan ligamen sacroiliaca posterior. Dari tulang kelangkang ke spina ischiadica disebut dengan ligamen sacrospinosum, dan dari tulang kelangkang ke tuber ischiadica disebut dengan ligamen sacrotuberosum. Tulang sakrum berbentuk segitiga dengan lebar pada bagian atas dan mengecil pada bagian bawah. Terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat dan berhubungan dengan tulang pinggang ruas kelima. Pada garis tengah terdapat lubang yang dilalui oleh saraf yang disebut dengan foramen sacralia anterior. Ke bawah itu berhubungan dengan coccygeus. Terdapat tonjolan besar ke arah depan yang disebut dengan promotorium. Selanjutnya tulang coccygeus. Tulang coccygeus ini berbentuk segitiga dengan 4 ruas tulang yang menyatu. Terdapat hubungan antara tulang sakrum dan tulang coccygeus ini yang disebut dengan articulatio sacro-coccygeus. Di luar kehamilan, artikulasio ini memungkinkan hanya mengalami sedikit pergeseran, tetapi pada saat kehamilan dan persalinan dapat mengalami pergeseran yang cukup longgar. Bahkan ujung dari tulang coccygeus ini dapat menjauh sekitar 2,5 cm dalam proses persalinan. Nah, selanjutnya PAP terbentuk dari promotorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan pinggir atas simfisis. Pintu atas panggul ini terdiri atas 3 ukuran. Yang pertama itu ada ukuran muka belakang yang diukur dari promotorium ke pinggir atas simfisis berukuran 11 cm yang disebut dengan diameter anteroposterior atau conjugata vera. Selanjutnya ukuran melintang merupakan ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus dari conjugata vera berukuran 12,5 cm sampai 13 cm yang disebut dengan diameter transversa. Selanjutnya diameter serong yang diukur dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan.
berukuran 13 cm yang disebut dengan diameter oblik. Selanjutnya ada kafum pelvis berada di antara pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Terdapat dua ukuran. Yang pertama itu ada bidang terluas panggul. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum dan pertemuan antara ruas sakral kedua dan sakral ketiga. Bentuknya hampir seperti lingkaran dengan ukuran-ukuran yang terbesar. Ukuran muka belakang itu berukuran 12,75 cm dan ukuran melintang itu berukuran 12,5 cm. Yang kedua itu ada bidang tersempit panggul, merupakan bagian terpenting dari panggul yang memiliki ruang yang paling sempit. Terdiri dari ukuran muka belakang yang diukur dari tepi bawah simfisis ke perhubungan sakral keempat dan kelima dengan ukuran 12 cm. Ukuran melintang dari spina ischiadica kanan dan spina ischiadica kiri berukuran 10 cm. Dan diameter sagittalis posterior yaitu dari perhubungan tulang sakral keempat dan kelima ke pertengahan spina ischiadica dengan ukuran 5 cm. Selanjutnya, pintu bawah panggul terdapat 3 ukuran. Yang pertama itu ada ukuran muka belakang yang diukur dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum berukuran 11,5 cm. Dan yang kedua ada ukuran melintang yang diukur dari tubar ischiadicum kanan dan tubar ischiadicum kiri berukuran 10,5 cm. Dan diameter sagittalis posterior diukur dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang itu berukuran 7,5 cm. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kepala janin. Kepala janin merupakan bagian terbesar dari janin yang akan melewati jalan lahir. Kepala janin terdiri dari 2 os frontalis, 2 os varietal, 2 os temporalis, dan 1 os occipitalis. Nah, pada kepala janin terdapat batas antara 2 tulang yang disebut dengan sutura. Pada kepala janin terdiri dari sutura frontalis, sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoidialis. Dan di antara sudut-sudut tulang terdapat ruang yang ditutupi oleh membran yang disebut dengan fontanel. Pada kepala janin itu terdapat 2 fontanel, yaitu fontanel mayor dan fontanel minor. Fontanel minor itu atau ubun-ubun kecil, dia berbentuk segitiga, terletak pada sutura sagittalis bersilang dengan sutura lambdoidialis. Pada saat persalinan, ubun-ubun kecil ini disebut sebagai penunjuk letak belakang kepala. Selanjutnya, fontanel mayor atau ubun-ubun besar, dia berbentuk segi empat, terdapat pada sutura sagittalis superior dan sutura frontalis bersilang dengan sutura coronalis. Pada saat persalinan, ubun-ubun besar ini disebut sebagai penunjuk letak puncak kepala. Nah, pada saat persalinan terjadi penyisipan antar bagian tulang yang disebut dengan molase. Molase ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada molase 0, di mana tulang-tulang terpisah dan sutura masih dapat dipalpasi. Dan selanjutnya ada molase 1, di mana tulang-tulang saling bersentuhan dan masih dapat dipisahkan. Yang ketiga ada molase 2, di mana tulang-tulang saling tumpang tindih dan masih dapat dipisahkan. Dan yang terakhir ada molase 3, di mana tulang-tulang saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya kepala janin ini memiliki berbagai macam ukuran. Yang pertama itu ada ukuran suboccipitobregmatica itu berukuran 10 cm dan suboccipitofrontalis itu berukuran 11 cm dan fronto ke occipito itu berukuran 13 cm. Ukuran occipitomento itu berukuran 13 cm dan submentobregmatica itu berukuran 10 cm. Dan ukuran biparietal itu 9,5 cm dan ukuran bitemporal itu berukuran 8 cm. Dan kepala janin memiliki beberapa diameter. Yang pertama itu ada diameter suboccipitobregmatica itu berukuran 32 cm dan fronto-occipital itu berukuran 34 cm. Diameter occipitomento itu berukuran 35 cm. Dan diameter submento ke bregmatica itu berukuran 32 cm. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.